Sejarah hidupnya diwarnai dengan julukan tukang protes, tukang kritik, dan itu terjadi dalam kiprahnya sebagai musisi. Berani? Tentu saja. Ia benar-benar bernyali. Meski demikian, ia bisa kecewa dan menangis. Penyebabnya adalah larangan melanjutkan tur 100 kota oleh pihak berwajib di kota Pempek, Palembang. Padahal tur tersebut sudah dirancang begitu matang pada 1989 dan akhirnya harus bubar jalan. Kalau mau dicekal, silakan saja. Tapi itu tidak akan mencekal imajinasi dan kreativitasku, ujarnya berapi-api. Iwan adalah musisi yang juga peduli terhadap lingkungan. Secara musikal diwujudkan dengan kelahiran sebuah album berjudul Hijau. Isinya mengenai lingkungan. Dari hutan yang rusak, ozon, polusi, sampai makanan yang tercemar. Semua diteriakkan lewat nyanyian. Adapun mengenai lagu-lagunya yang bertema kritik sosial, ia berkata, "Aku tidak bisa lepas dari itu. Aku tak bisa lepas dari masyarakat. Aku bagian dari itu. Seandainya ada imbasnya, aku ingin yang terbaik buat masyarakat. Tapi seandainya tidak, ini sudah tercatat dalam lagu. Aku sudah bekerja untuk itu." Tur 100 kota yang gagal bisa dikatakan bentuk lain dari cekal. Tentang hal itu, ia bilang, "Aku bikin lagu. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Kalau tidak, kapan aku buat lagu? Tanggung jawabku itu. Musik sudah menjadi jalan hidupku. Kalau ada yang lebih mengerti soal cekal-mencekal dan harus bagaimana, ya tolonglah bantu tanpa pamrih. Demi keseimbangan. Kenapa kok Iwan? Kenapa tidak yang lain?" Disinggung mengenai alasan keamanan karena fans dianggap terlalu brutal, ia menjelaskan, "Aku main wajar saja. Aku main apa adanya. Kemampuanku hanya itu. Kalau ada di antara mereka yang histeris, itu lain hal. Aku sulit kalau sambil nyanyi sekaligus memperhatikan gejala yang terjadi pada penonton." Ia tak perlu waktu khusus dalam mencipta lagu. Setiap saat mencipta lagu. Pada mulanya percaya sama mood, tapi lama-kelamaan bagaimana? Kalau petani malas macul, mau makan apa? Ya begitu juga aku. Mencipta lagu sama seperti menulis. Kalau menguasai masalahnya, lancar, asyik. Kalau tidak, bingung. Aku sangat tergantung pada informasi. Kontemplasi bagiku tidak mesti merenung. Berbincang juga kontemplasi. Disiplin kehidupan sehari-hari juga kontemplasi. Dan aku memang butuh pengendapan, saringan. Mungkin karena aku terlalu yakin pada diri sendiri. Penyanyi Ruth Sahanaya mengharumkan nama Indonesia pada ajang Midnight Sun Song Festival 1992 di Finlandia. Pada tahun yang sama, olahragawan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma menyabet emas Olimpiade di Barcelona, Spanyol. Namun, penghargaan yang diberikan terasa berbeda. Komentar Iwan? "Aku tidak pernah mempersoalkan itu. Tak usah penyanyi. Banyak pengamen yang hidupnya juga enak. Penghargaan itu kan persoalan emosi saja. Dibikinlah organisasi untuk penyambutan. Wah, itu sudah urusan dewa-dewa lah itu." Tentu saja ada pikiran-pikiran mengenai pembedaan itu. Tapi dalam kasus Olimpiade, wajar saja meletup emosi seperti itu. Mereka masih manusia. Bahkan semua orang ingin seperti itu. Salah siapa? Tentang go internasional, apa kata Iwan saat itu? "Ada keinginan, tapi untuk mengemis nanti dulu." Artinya bahwa aku harus belajar bahasa Inggris, bahwa aku harus memainkan ini itu. Aku tak mau. Kenapa? India tak perlu pakai bahasa Inggris.
Cina tak perlu pakai bahasa Inggris. Lagu-lagu Afrika bisa mendunia walaupun terbatas. Aku cuma ingin bahasaku didengar, karena bahasa ini yang bisa kuhayati. Tanpa penghayatan, ya omong kosong. Pernah ada tawaran main di luar negeri, dari Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Aku belum mau. Di sini saja dulu. Untuk apa aku harus main kalau hanya memainkan bunyi-bunyian yang kalau kubunyikan juga terasa asing? Aku belum yakin, walaupun kumainkan dengan gitarku sendiri. Sampai kapan ia berkecimpung di dunia tarik suara? Aku tak mungkin lepas dari sini karena musik telah menghidupiku selama ini. Aku diberikan kemampuan di sini. Dunia nyanyi juga serius, bukan cuma terminal. Akan kujaga dan kembangkan dengan intuisi saja. Ini kelemahanku. Tapi aku tidak diam. Aku suka berdiskusi dengan para musisi seperti Ian Antono, Mates, dan lain-lain. Aku juga dengar lagu-lagunya Bob Dylan. Aku suka mengikuti acara-acara musik di TV. Ditanya tentang kemungkinan menganut falsafah tertentu dalam berkarya, ia menjawab, "Aku kerja saja. Aku juga coba nyanyi dengan teman-teman. Begitu-begitu saja. Dan satu yang kupegang dalam bekerja, aku harus asyik. Masalah orang lain asyik atau tidak, itu urusan mereka. Masa sih ada orang yang menolak asyik? Aku belajar dari jalanan dulu. Di kios-kios kaki lima dengan radio 2 band, mereka bisa asyik joget. Aku asyik melihatnya. Mengapa mereka begitu menikmati? Berarti getarannya sampai ke hati. Minimal, aku harus kerja punya totalitas seperti itu." Iwan merasa yakin tak akan ada orang yang bisa mematikan kreativitasnya. Ya, sampai kapanpun tak bisa, kecuali aku sendiri. Aku bekerja untuk asyik. Siapa yang mau bekerja kalau tak asyik, walau digaji? Tapi aku juga tahu batasan-batasan. Mengapa gondrong terus? Habis bajingan-bajingan sekarang banyak yang pendek rambutnya. Tentang pendidikan anak, aku sulit bicara. Aku hanya tunjukkan dengan sikap sehari-hari yang lebih efektif. Sebab aku sulit untuk mengatakan sesuatu kepada mereka.